Oke, baik. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya di sini Yunus Bagio sebagai dokter yang akan mengobati di Poliklinik Kesehatan. Dengan Ibu siapa kalau saya boleh tahu, Bu? Dengan Ibu Elis. Oke, dengan Ibu Elis. Saat ini usianya berapa tahun, Bu? Saya 40 tahun. Oke, 40 tahun. Jadi, saat ini keluhan Ibu datang ke sini itu ada apa, Bu? Kalau saya boleh tahu. Akhir-akhir ini saya mudah kelelahan, Dok. Dengan Oke. sering pusing juga. Oke, mudah kelelahan, sering pusing. Apakah ada gejala lain seperti sesak nafas atau mungkin badannya merasa layang atau ringan kayak gitu? Iya, Dok. Saya sering sesak nafas. Oh. Merasa seperti mengayun. Oke, baik. Terus kemudian apakah sebelumnya ini pernah ada riwayat penyakit seperti tabrakan atau misalnya luka atau misalnya pendarahan di mulut atau mungkin ada hematuria juga? Iya, ada, Dok. Saya habis pendarahan karena kecelakaan. Tapi sekarang udah sembuh, Dok. Cuman masih mulai dari itu gejala pusing itu mulai muncul. Oh begitu, jadi lebih tepatnya setelah Ibu selesai menjalani terapi dari traumanya, ini gejalanya mulai muncul seperti itu. Kemudian mohon izin Bu, apakah Ibu boleh memperlihatkan jarinya, Bu? Iya. Oke. Yang saya ternyata cukup pucat ya, jadi terdapat banyak gejala-gejala yang menyertai juga. Kemudian di sini apakah Ibu sebelumnya pernah mengalami seperti ini, penyakit seperti ini? Tidak, Dok. Belum pernah ya? Belum Oke. pernah. Kemudian sebelumnya apakah sudah ada pemakaian obat mungkin? Tidak, Dok. Tidak juga ya? Oke, baik. Terus dari keluarga, apakah dari pihak keluarga ada juga yang mengalami seperti ayah, ibu atau saudara atau mungkin kerabat jauhnya? Belum ada? Tidak ada. Oke, tidak ada. Nah, oke, saat ini saya ingin menanyakan tentang konsumsi. Apakah Ibu saat ini rajin untuk mengkonsumsi makan ya seperti orang pada umumnya, makan daging dan sayur yang terpenuhi gitu? Saya minum teh banyak, Dok. Memang saya kurang suka daging merah. Oh begitu. Kalau gitu, oke baik. Kemudian saat ini kalau saya boleh tahu Ibu pekerjaannya apa? Saya penjaga supermarket. Oh penjaga supermarket. Apakah sering lembur saat malam begitu? Iya, saya. Oh gitu. Terus kemudian kalau saya lihat-lihat, apakah Ibu setelah lewat trauma yang tadi pernah juga terbentur atau apa? Terus kemudian lukanya itu darahnya cukup banyak juga? Iya, Dok, pendarahan. Oke, siap. Jadi di sini dari gejala-gejala yang sudah Ibu sebutkan, ini mengacu pada anemia, Bu. Anemia defisiensi zat besi. Karena saya melihat bahwa Ibu ini orang yang mudah lelah, sesak nafas juga, dan banyak gejala-gejala lain yang menyertai. Kemudian dari hasil penilaian di kuku jarinya tadi terdapat perubahan warna kulit di area bibir, di area kuku. Kemudian juga ada pemeriksaan dari riwayat sebelumnya yaitu trauma dan gejala muncul setelah pasca trauma tersebut. Nah, di sini riwayat penyakit tidak didapatkan, kemudian riwayat pengobatan juga tidak ada. Nah, ini Ibu terkena anemia defisiensi zat besi. Jadi anemia defisiensi zat besi ini adalah anemia karena cadangan zat besi atau cadangan suplemen di tubuh Ibu ini berkurang seperti itu. Kemudian hal ini diakibatkan banyak faktor, contohnya karena Ibu bekerja sering lembur, sering kelelahan, terus kemudian juga sering mengkonsumsi minuman teh, kemudian jarang juga mengkonsumsi daging merah atau juga makanan-makanan yang memenuhi asupan protein dan zat besi seperti itu. Nah, jadi kita di sini akan memberikan tata laksana ya Bu ya, akan memberikan obat. Obatnya ini adalah obat kombinasi dari zat besi, asam folat dan ada berbagai vitamin lainnya, meliputi vitamin B, B6, B12 dan vitamin C. Ya. Di sini saya perlu memberitahu dulu bahwa efek samping penggunaan obatnya adalah mungkin ada sedikit mual, rasa terbakar di dada, ada diare juga mungkin kalau ini kurang cocok. Nanti kalau misalnya terdapat gejala-gejala seperti itu dalam 3 hari atau 3 hari kurang segera kembali untuk diberikan penanganan berikutnya ya Bu ya. Apakah Ibu ada konsumsi NSAID juga sebelumnya? Tidak ada ya Bu ya? Tidak ada. Baik. Oke, jadi itu aja mungkin dari efek sampingnya dan kita akan monitoring obat
obatnya diminum 1 kapsul per hari saja setelah makan. Dan kemudian ini ibu juga perlu untuk mengurangi konsumsi tehnya, kurangi juga pekerjaan lembur yang berpotensi mengurangi jam tidur juga. Kemudian harus lebih sering makan makanan yang mengandung protein seperti daging, ikan, sayur-sayuran juga, dan juga buah seperti itu ya. Kemudian untuk evaluasinya nanti kita akan lihat melalui kadar Hb-nya. Untuk saat ini nanti saya akan rujukan pemeriksaan hemoglobin di lab supaya ibu bisa memantau perkembangannya. Nah, ibu juga harus patuh untuk minum obat supaya suplemen darahnya bisa semakin baik seperti itu. Saya melakukan prognosis bahwa penyakit ini baik dan terapinya akan berhasil apabila ibu tetap menurut dan ini bisa diatasi. Jadi untuk hasilnya saya akan resepkan obat ini. Silakan diminum 1 kapsul per hari setelah makan 10 kapsul, dan kemudian apabila sudah ibu kembali ke sini obatnya habis untuk pemantauan lebih lanjut ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada dok. Oke, tidak ada ya. Baik, terima kasih banyak Bu. Iya, terima kasih dok. Oke Bu, selamat siang. Perkenalkan nama saya Julius Bagio yang akan mengobati di Poliklinik Kesehatan Indonesia juga. Mohon izin dengan atas nama Ibu siapa? Boleh saya beritahu? Ibu Elis dok. Ibu Elis. Oh, Ibu Elis dulu setahu saya pernah berobat di sini juga ya? Iya dok, 2 bulan yang lalu. Oh iya, masih 2 bulan yang lalu. Nah, mohon izin Bu, kalau saya boleh bertanya, bagaimana perkembangan dengan penyakit sebelumnya? Apakah gejala-gejalanya sudah mulai hilang atau sudah enakan seperti itu Bu? Masih sama dok dengan yang kemarin. Masih sama dengan yang kemarin ya Bu ya? Oke. Apakah masih sering pusing atau masih sering lemas juga? Masih dok, malahan tambah parah. Oh, jadi lumayan tambah parah ya? Oke. Nah, dari hasil pemeriksaan cek Hb yang sudah saya terima, ternyata ibu masih belum ada perubahan yang cukup signifikan juga ya Bu ya. Terus kemudian apakah selain itu ada gejala-gejala lain juga seperti sering mudah lemas, kemudian penglihatan sering kabur juga mungkin akhir-akhir ini? Iya ada. Oke, baik. Dari kondisi sebelumnya, oke baik. Jadi sebelumnya saya sudah sempat memberikan obat ya Bu ya. Apakah obatnya sudah habis diminum juga? Iya dok. Oke, habis diminum ya. Nah, ini mengapa kok bisa gejalanya kembali lagi seperti ini? Apakah ibu pernah ada riwayat trauma lagi atau ada kejadian lagi yang menyertai selama 2 bulan ini? Tidak dok, saya waktu itu sempat transfusi darah. Oh, transfusi, kok bisa? Bisa diceritakan kronologinya hingga transfusi? Soalnya saya sempat pingsan dok. Oh, sempat pingsan, kemudian dilarikan ke rumah sakit berarti? Iya. Oke, baik. Jadi untuk transfusi ini apakah transfusi pertama kalinya Ibu? Enggak dok, udah pernah. Oh, sudah pernah ya? Kemudian dari hasil reaksi transfusinya apakah gejalanya masih ada gitu, masih belum menghilang seperti itu? Iya, masih ada. Oke, baik. Oke, apakah kemudian dari keluarga apakah ada riwayat penyakit sebelumnya? Enggak ada. Tidak ada ya, keluarga ini tidak ada. Iya, keluarga yang tidak ada. Nah, ini kalau saya boleh tahu, kemarin saya belum sempat menggali lebih dalam ya. Apakah keluarga ibu ini ada pernikahan antar saudara seperti itu? Nah, iya dok, orang tua saya menikah sama saudara. Oh begitu. Kemudian apakah dari keluarga besar juga ada pernah yang mengalami hal seperti ini gitu? Nah, ada dok, nenek saya sempat dia meninggal karena anemia. Oh, sempat meninggal karena anemia begitu ya. Oke, baik. Jadi kalau saya track record di sini karena hasilnya sering transfusi juga dan gejalanya tidak hilang, ibu ini menderita penyakit thalassemia seperti itu. Jadi penyakit thalassemia itu adalah penyakit yang sebenarnya mirip dengan anemia, tetapi penyakit ini akibatnya karena genetik Bu. Jadi karena keluarga ibu ini ada yang melakukan pernikahan antar saudara seperti itu menghasilkan adanya kelainan molekuler seperti itu, kelainan dari sisi hematologi seperti itu. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan Hb-nya dan ibu sudah ditransfusi, ternyata hasilnya tidak mengalami efek yang sedemikian
signifikan juga seperti itu. Nah kemudian biasanya gambaran klinisnya cukup sesuai, yaitu anemia yang terus-menerus muncul, kemudian ditandai juga dengan adanya gejala-gejala yang mengikuti, meskipun sudah diberikan obat penambah darah ternyata masih belum berefek seperti itu ya. Baik, kalau begitu ini saya akan memberikan tata laksana untuk talasemianya. Untuk talasemia ini akan kita transfusi darah kembali, tapi selanjutnya transfusi darah ini akan saya sertai dengan obat, yaitu agen selatin. Agen selatin ini adalah obat yang nanti berfungsi untuk mengatasi kelebihan zat besi atau aluminium dalam tubuh, begitu. Nah, jadi karena ibu ini kan sudah pernah transfusi darah berulang, kemungkinan ada kecurigaan bahwa ibu keracunan zat besi juga. Nah, karena itu saya berikan obat berupa agen selatin ini. Kemudian nanti transfusinya saya anjurkan segera pergi ke rumah sakit, akan saya buatkan surat pengantarnya untuk rujukan ke spesialis hematologi juga atau spesialis penyakit dalam ke depannya. Nanti silahkan transfusi selama 2 hingga 3 minggu ya untuk intervalnya ya. Kemudian untuk faktor resikonya mungkin kalau dari kesterilan saya harap tidak terdapat berbagai faktor risiko yang cukup parah, tetapi mungkin akan ada berbagai penyakit menular seperti hepatitis atau mungkin HIV, dan kemungkinan besarnya yang paling kita takuti adalah overload besi sebenarnya. Oleh karena itu saya tambah dengan agen selatin tadi seperti itu. Kemudian nanti silakan melakukan transfusi, saya buatkan pengantarnya. Dan ini kalau saya menilai prognosisnya cukup baik, bisa diterapi dengan baik juga selama kualitas ibu tetap membaik ke depannya. Harapannya seperti itu. Nah, untuk itu kita ingin supaya kedepannya pengobatan ini bisa berjalan dengan baik. Nanti silakan kita rawat bersama dengan spesialis penyakit dalam, akan saya buatkan surat rujukannya. Apakah ada pertanyaan lagi selain ini? Tidak ada dok. Oke, tidak ada ya. Tetap dikonsumsi dengan baik ya makanan-makanannya, terus zat gizinya dipenuhi juga, jangan malas makan, terus kemudian jangan minum terlalu banyak teh atau kopi juga. Dan kemudian harus sering untuk konsumsi sayur, buah, dan juga daging yang cukup. Seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak dok.